Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Zulfiana dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini kita akan membahas tentang tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Dan pasti sudah tahu bahwa otak kita berkembang seiring bertambahnya usia. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana perkembangan kognitif kita terjadi? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas teori tentang perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Piaget adalah psikolog yang mengungkapkan bagaimana cara anak-anak berpikir, belajar, dan berkembang dari usia dini sampai remaja. Jean Piaget, born August 9, 1896, Neuchâtel, Switzerland, died September 16, 1980. Geneva was a Swiss psychologist who was the first to make a systematic study of the acquisition of understanding in children. He is thought by many to have been the major figure in 20th century developmental psychology. Pertama, yaitu tahap sensori motor, 0 sampai 2 tahun. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu adalah sensori motor yang berlangsung dari usia 0 hingga 2 tahun. Pada usia ini, bayi mulai menjelajahi dunia mereka melalui panca indera. Mereka meraba, mendengar, melihat, bahkan mencicipi benda-benda sekitar mereka. Bayi belajar untuk memahami hubungan antara tindakan mereka dan hasilnya, seperti saat mereka menggoyangkan mainan yang menghasilkan suara. Ini adalah tahap yang dimana mereka pertama kali mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui pengalaman langsung. Satu pencapaian penting dalam tahap ini adalah konsep objek tetap. Ini artinya bayi mulai memahami bahwa benda itu tetap ada meskipun tidak bisa dilihat. Jadi, jika mainan tersebut di bawah selimut, bayi akan tetap tahu bahwa mainan itu masih ada meskipun tidak terlihat. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu pra-prasional yang terjadi antara usia 2 hingga 7 tahun. Di tahap ini, anak-anak mulai banyak menggunakan simbol dalam berpikir seperti menggunakan kata-kata dan gambar. Mereka bisa berpura-pura menjadi dokter atau guru meskipun mereka belum sepenuhnya mengerti konsep-konsep yang lebih kompleks. Tapi pada tahap ini, anak-anak masih sangat egosentris. Artinya, mereka belum bisa melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Misalnya, jika mereka berdiri di depan cermin, mereka berpikir bahwa orang lain bisa melihat apa yang mereka lihat. Padahal jelas tidak begitu. Anak-anak di tahap ini juga belum sepenuhnya memahami konsep konservasi. Mereka berpikir bahwa 2 gelas yang bentuknya berbeda berisi jumlah cairan yang berbeda, meskipun volume cairannya sama. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Pada usia 7 hingga 11 tahun, anak-anak memasuki tahap ketiga yaitu operasional konkret. Di sini anak-anak mulai berpikir lebih logis dan terstruktur, tetapi masih terbatas pada objek yang konkret atau benda yang bisa mereka lihat dan sentuh. Di tahap ini anak-anak sudah bisa memahami konservasi. Misalnya mereka tahu bahwa meskipun bentuk gelas berbeda atau berubah, jumlah cairan di dalamnya tetap sama. Mereka juga bisa mengklasifikasikan benda-benda seperti mengelompokkan berbagai jenis buah atau mainan berdasarkan kategori tertentu.
Mereka juga mulai mengerti konsep serasi atau pengurutan, seperti mengurutkan benda berdasarkan ukuran atau angka. Tapi, mereka masih kesulitan untuk berpikir secara abstrak atau memecahkan masalah yang melibatkan hal-hal yang tidak nyata. Keempat, yaitu tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Akhirnya, kita sampai di tahap terakhir, yaitu operasional formal. Tahap ini dimulai sekitar usia 11 tahun dan seterusnya, di mana remaja mulai mampu berpikir lebih abstrak dan hipotetis. Di tahap ini, remaja dapat memecahkan masalah yang tidak hanya melibatkan objek yang ada di dunia, tetapi juga berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan. Mereka bisa memahami rumus matematika yang lebih kompleks, berpikir tentang masa depan, bahkan mulai merumuskan ide-ide filosofis dan etika. Jadi, itulah 4 tahap utama dalam pengembangan kognitif menurut Piaget: sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Setiap tahap memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk cara kita berpikir, belajar, dan memahami dunia. Kalau kamu suka video ini dan ingin belajar lebih banyak tentang psikologi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.